Hai, selamat datang di podcast Skin Growth. Tempat kita ngobrol santai tapi informatif. Kembali lagi dengan aku, Sasa, yang bakal cerita dan sharing-sharing seputar perawatan kulit. Terutama untuk kamu yang baru mau mulai merawat diri dan kalian para pejuang acne fighter. So, ini waktunya grow your mind and grow your healthy skin. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah penting, yaitu macam-macam produk skincare dan fokus kegunaannya. Ini penting banget buat kalian yang masih bingung soal warna-warni skincare dan bertanya-tanya, produk ini buat apa ya? Aku butuh nggak ya? Aku harus pakai skincare yang mana aja ya? Nah, kita bakal bedah sedikit nih, di dalam skincare tuh ada apa aja. Karena pembahasan kali ini cukup susah dan ribet, aku harap teman-teman bisa menyimak dengan baik dan pastikan teman-teman tetap dengerin sampai selesai ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai membahas macam-macam skincare, penting untuk diketahui bahwa skincare itu nggak cuman sekedar biar glowing, tapi juga untuk menjaga kesehatan kulit kita. Setiap produk punya fungsi yang spesifik untuk membantu kulit kita agar tetap sehat dan terawat. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Seperti yang udah kita ketahuin ya, kalau skincare itu beragam banget. Aku bakal jelasin yang utama-utama dulu aja ya, yang harus diketahui dan dipahamin sama kita semua. Nah, pertama, itu ada yang namanya cleanser atau pembersih. Cleanser itu merupakan langkah pertama di dalam rutinitas berskincare. Gunanya cleanser sendiri untuk membersihkan kotoran, debu, minyak, dan sisa makeup yang menempel di kulit wajah. Di dalamnya cleanser ini masih ada istilah lain nih guys. Namanya itu double cleansing, yang mana ada dua macam cleanser. Yang pertama itu ada cleanser yang oil, biasanya bagus untuk membersihkan makeup tebal atau sunscreen. Dan kedua itu cleanser water. Biasanya setelah pakai cleanser oil buat membersihin sisa kotoran dan minyak. Jadi oil dulu baru yang water. Nah, kadang pakai cleanser water aja tuh udah cukup buat kalian yang nggak terlalu gunain make up dan kayak cuman gunain sunscreen, terus juga nggak banyak beraktivitas di luar ruangan. Jadi cleanser water tuh udah cukup. Nah, tapi kalau untuk kalian yang gunain make up di keseharian, wajib banget gunain cleanser oil baru cleanser water. Nah, setelah cleanser atau double cleansing, teman-teman perlu membilas wajah dengan facial wash atau sabun cuci muka. Facial wash pun harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya. Jangan sampai tidak cocok dan hindari juga penggunaan yang gonta-ganti gitu guys, karena kurang baik untuk kulit kita juga. 2. Toner. Salah satu produk skincare yang berfungsi untuk membersihkan, menyegarkan, dan mempersiapkan kulit sebelum ke step selanjutnya. Biasanya, toner berbentuk cair dan diaplikasikan setelah mencuci wajah. Toner itu kadang penting gak penting. Ada yang berpendapat kalau toner itu perlu banget. Ada juga yang bilang toner gak begitu wajib digunain dalam runtutan step skincare. Ya, itu semua kembali ke kebutuhan masing-masing sih. Walaupun sebenarnya toner itu membantu mengembalikan keseimbangan pH kulit kita setelah mencuci muka, tapi toner sebenarnya nggak cuma ngembalin keseimbangan doang. Toner ada peranahan khususnya guys. Jadi itu ada yang diranahin khusus. Contohnya itu hydrating toner. Hydrating toner itu lebih dikhususkan buat kulit kering. Ada juga exfoliating toner, itu dikhususkan buat membantu ngangkat sel kulit mati, karena di dalamnya kan mengandung bahan aktif dan cocok untuk kulit yang berminyak dan berjerawat. Tapi gunainnya harus hati-hati.
Kemudian ada clarifying toner. Ini dikhususkan buat kulit berminyak atau kombinasi untuk membantu membersihkan pori-pori sama ngontrolin minyak yang ada di wajah kita. Dan terakhir ada soothing toner. Nah, ini dikhususkan untuk kulit sensitif yang mana bisa nenangin kulit karena ada kandungan aloe veranya. 3. Serum. Produk dengan konsentrasi bahan aktif yang tinggi menjadi salah satu step skincare yang tidak sering digunakan di setiap waktu skincare. Nah, fungsi dari serum sendiri itu beragam, tergantung pada kandungan bahan aktif di dalamnya. Bahan aktifnya itu yang sering terlihat ya di produk-produk kita yang terjual di lingkungan sekitar kita itu ada yang pertama hyaluronic acid. Nah, di sini kegunaan dia itu untuk ngelembapin kulit. Nah, yang kedua ada niacinamide. Untuk kegunaan ini untuk ngurangin kemerahan di wajah kita sama ngontrolin minyak. Dan ketiga ada vitamin C. Ini vitamin untuk mencerahkan kulit. Nah, dan ada terakhir itu retinol. Nah, retinol ini pernah aku sebutin juga di episode sebelumnya. Retinol ini termasuk bahan yang aktif ya, karena kegunaannya itu untuk mengatasi tanda-tanda penuaan dini dan juga jerawat. Tapi ya itu juga, gunainnya harus hati-hati. Jangan terlalu sering karena bahan aktifnya tidak bagus untuk kulit kita. Dan step serum ini biasanya digunain setelah toner. Nah, 4 ada moisturizer atau pelembab. Pelembab adalah kunci untuk menjaga hidrasi kulit kita. Semua jenis kulit, termasuk yang berminyak sekalipun, perlu banget gunain pelembab. Pelembab juga beragam, tapi tidak seberagam toner apalagi serum ya. Di sini pelembab kebanyakan terbagi jadi 2. Yang pertama itu ada yang berbasis air yang ringan untuk kulit berminyak. Dan yang kedua ada yang berbasis krim untuk dikhususkan kulit kering. Nah, di sini setelah moisturizing biasanya kita menggunakan sunscreen. Nah, yang kelima ada sunscreen. Seperti yang pernah aku bahas di episode sebelumnya, sunscreen adalah langkah wajib di pagi hari. Fungsi utama jelas untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UV yang bisa menyebabkan penuaan dini, flek hitam, dan resiko kanker kulit. Gunakan minimal SPF 30 dan selalu reapply kalau teman-teman beraktivitas di luar ruangan. Di pagi hari, sunscreen itu merupakan step terakhir yang digunakan dalam berskincare. Tapi jika di malam hari, moisturizer itu menjadi step akhir dan penutup skincare sebelum kita beristirahat. Jadi jangan sampai salah ya guys, jangan gunain sunscreen di malam hari atau malah di pagi harinya gunainnya terakhir tuh moisturizer, enggak sunscreen. Jangan sampai kebalik ya guys. Nah, aku mau kasih sedikit tips juga buat pemula. Ini buat semua pemula ya, mau berkulit awam normal atau kalian yang acne fighter, itu pokoknya awal banget permulaan kalian memakai skincare, itu pertama cukup gunain basic skincare. Basic skincare itu sendiri adalah pembagian produk skincare yang hukumnya wajib banget dan tidak boleh di skip. Basic skincare terdiri dari cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Tidak lebih, ya cukup 3 itu aja. Teman-teman bisa gunain basic skincare dalam kurun waktu 3 bulan. Setelah itu, perhatikan kembali kondisi kulit. Kalau emang dirasa sudah cukup membaik, berarti produk yang digunakan sudah tepat dan cocok di kulit wajah kita. Untuk step skincare lainnya, kembali ke prioritas kebutuhan kulit kita masing-masing. Kalau memerlukan toner atau serum, ya bisa digunakan asal jarak waktu tempuh penggunaan basic skincare sejak awal sudah cukup lama atau jauh. Jangan terlalu dekat dan cepat. Tidak usah buru-buru, minimal diawali
3 bulan basic skincare. Setelah itu baru bisa naik ke step berikutnya. Tapi sebenarnya ini nggak begitu bisa jadi patokan karena proses skincare itu menyerap di kulit kita kan berbeda-beda. Nah, kalau aku dulu itu awal banget gunain basic skincare 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini aku bener-bener merhatiin banget dari pekan awal, pekan kedua, pekan ketiga, sampai seterusnya di 3 bulan terakhir itu bener-bener dilihat nih meningkat atau enggak, terus di mana ada produk yang tidak cocok atau enggak. Nah, emang bener-bener di 3 bulan itu aku udah cukup membaik, jadinya aku mulai memberanikan diri untuk gunain serum dan toner. Itu pun nggak langsung, aku coba toner dulu beberapa pekan atau hampir sebulan, setelah itu baru aku gunain serum. Nah, di situ kita juga harus rajin merhatiin kayak perubahannya tuh gimana, perubahannya tuh signifikan atau tidak. Jadi jangan sampai ya udah gunain aja, tapi kita nggak tahu sebelumnya itu kondisi kita gimana, terus afternya gimana. Jadi untuk ya menjadi pantauan kita sendiri karena kita yang ingin merawat kulit dan menjaga kulit. Nah, itu dia teman-teman topik kita untuk episode kali ini. Penjelasan singkat tentang ragam skincare dan secuil tips dari aku yang mungkin aja bisa dijadikan pemahaman tambahan untuk teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang sebagai acne fighter. Ingat, menjaga kesehatan kulit itu butuh waktu dan konsisten. Harus istiqomah. Kalau kalian punya pengalaman menarik seputar skincare dan produk-produk yang masih ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa aja langsung calling aku di nomor 020951750. Dan next episode masih seputar ragam skincare. Hanya saja nanti aku bakal sharing lebih mendalam dan detail. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah mendengarkan Skin Growth. Grow your mind and grow your healthy skin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.